Hai, halo semuanya. Selamat datang di video pembahasan soal simulasi SNBT 2024 untuk subtes PPU. Sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau disclaimer dulu bahwa semua soal yang dibahas di video kali ini itu semuanya diambil dari soal resmi dari Kemendikbud di website yang bisa kamu cek di sini, yaitu simulasi strip test bppkemendikbud.go.id. Jadi ini adalah website yang disediakan oleh Kemendikbud untuk para pejuang SNBT nih untuk melakukan semacam tryout dulu gitu untuk mengetahui tipe-tipe soal yang kemungkinan besar akan keluar di tes nanti. Jadi aku sarankan teman-teman yang belum pernah mencoba tesnya, belum mencoba simulasinya, dikerjakan dulu. Nanti setelah selesai mengerjakan simulasinya boleh balik lagi ke video ini dan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail, lebih rinci termasuk dengan konsep, miskonsepsi, dengan cara pengerjaan soalnya juga. Kalau misalnya udah siap, baru bisa kita mulai bahas soalnya bareng-bareng. Kalian juga boleh siap-siap juga dan boleh nanti sambil catat-catat juga gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke pembahasan soal yang pertama. Jadi di sini di soal PPU yang pertama, itu yang ditanyakan adalah gagasan pada bacaan itu bisa dipisahkan menjadi dua paragraf secara padu dan utuh. Pengelompokan yang tepat itu yang mana? Jadi ini adalah tipe soal pemisahan gagasan pada paragraf. Nah, kalau misalnya kamu ketemu tipe soal seperti ini, kita harus tahu dulu, harus paham dulu konsepnya bahwa satu paragraf itu hanya boleh mengandung satu ide pokok. Makanya soal ini tuh meminta kita untuk memisahkan ide pokok atau memisahkan gagasan yang berbeda gitu. Ini adalah tipe soal pemisahan gagasan pada paragraf. Nah, berarti kalau misalnya kita ketemu tipe soal yang seperti ini, kita harus ngecek dulu si topik dari teksnya ini secara umum apa. Topik besarnya gitu ya. Tema besar teksnya itu apa, baru nanti kita lihat pembahasan di paragraf satunya apa, pembahasan di paragraf 2-nya apa. Misalnya kalau kita lihat di sini, topiknya gitu ya, secara umum, teksnya itu membahas kacang merah gitu. Jadi itu bisa kita masukkan ke dalam topiknya gitu ya. Ini kacang merah aja nih, tema besarnya, kacang merah. Nah, nanti masing-masing paragraf itu tuh harus punya pembahasan yang berbeda. Misalnya paragraf satu tuh bahas definisi kacang merah. Paragraf 2 tuh bahas manfaat kacang merah. Paragraf 3 misalnya pemanfaatan kacang merah dalam bisnis, misalnya kayak gitu ya. Jadi intinya satu paragraf ini harus diperhatikan, satu paragraf hanya boleh mengandung satu gagasan atau ide pokok. Nah, makanya nanti kita akan memisahkan gagasan ini tuh dari kalimat yang mana gitu. Nah, ini kita lihat kalau kita cek pemisahan paragrafnya itu ada di pengelompokan kalimat 1 sampai 4, terus 5 sampai 9. Berarti dimulainya itu dari kalimat 5. Dimulai dari sini, startnya dari sini. Nah, emang pemisahannya kayak gimana? Ide pokoknya apa? Kalau kita cek paragraf 1 yaitu kalimat 1 sampai 4, dia itu membahas mengenai kacang merah dan zat-zat yang ada di dalam si kacang merahnya gitu ya. Kalau kita lihat nih, kacang merah katanya memiliki kandungan gizi yang sangat baik gitu ya. Kacang merah itu merupakan sumber folasin. Terus dijelasin folasin itu adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko perusakan pada pembuluh darah dan lain-lain. Kemudian juga kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kolesterol dalam darah, dan konsentrasi gula darah juga ya, sama risiko kanker usus besar. Jadi kalau kita lihat di sini menjelaskan manfaat kacang merah secara umum gitu ya, dari zat-zat yang ada di dalamnya. Jadi kalau bisa kita tulis nih, ide pokok paragraf satunya adalah manfaat kacang merah. Nah, begitu memasuki di paragraf keduanya, kalau kita lihat di sini dari kalimat 5 itu dia udah spesifik membahas kandungannya, kandungan zat yang ada dalam
kacang merah gitu ya. Misalnya di sini ada kandungan lemak dan natrium, itu kandungannya rendah gitu ya, bahkan nyaris lemak jenuh dan kolesterol. Terus juga ada dalam 100 gram kacang merah misalnya ada 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut air. Terus juga dijelasin lagi, kacang merah juga memproduksi gas dalam usus yang membuat perut kembung. Jadi kalau kita lihat mulai dari kalimat 5 itu membahas zat atau kandungan yang ada di dalam kacang merah. Nah, makanya dia gagasannya itu udah berubah. Kandungan kacang merah. Makanya ide pokoknya terpisah di 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah tipe soal yang pertama tentang pemisahan gagasan paragraf. Oke, kemudian kita coba lanjut lagi di di soal yang kedua ya. Di soal yang kedua ini yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak logis. Nah, kalau misalnya kalimat yang tidak logis, berarti yang dicari itu apa? Berarti ini kita harus tahu dia itu yang diminta itu adalah sebenarnya keefektifan kalimat. Karena salah satu syarat dari keefektifan kalimat itu tuh konstruksi kalimatnya logis. Nah, logis di sini itu ditandai dengan apa? Dia ditandai dengan jelasnya fungsi pada kalimat. Jadi SP-nya tuh jelas. Ditandai kejelasan struktur. Kejelasan struktur. Nah, berarti di sini kita bisa ngecek apakah kalimat ini strukturnya jelas atau enggak. Cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngecek kejelasan struktur itu bisa ditandai dengan beberapa hal. Jadi, kalian perlu mencurigai gitu ya, kalau misalnya suatu kalimat itu dia mengandung kata-kata berikut nih yang aku spill selanjutnya, itu bisa jadi dia strukturnya nggak jelas gitu. Nah, yang pertama, kita bisa mencurigai gitu ya. Curigai yang pertama itu adalah konjungsi yang. Nah, aku nggak mengatakan bahwa yang ini tuh dia membawa musibah dalam kalimat gitu ya. Karena kadang ada kalimat yang butuh yang. Tapi kalau yang ini dia sebagai perluasan yang dia menghapus fungsi SP yang jelas itu dia harus kita buang kalimatnya. Yang sebagai perluasan yang menghapus SP ya. Di sini mengaburkan peran SP-nya. Nanti kita akan coba lihat contohnya ya. Kemudian yang kedua, curigai juga kalau ada preposisi dan konjungsi yang ada di awal kalimat. Preposisi dan konjungsi. Kalau dia fungsinya benar, berarti kan sebagai keterangan ya. Berarti nanti dia itu harus disertai dengan tanda baca koma. Nanti dia akan menjadi fungsi keterangan harus disertai dengan koma. Kalau misalnya nggak ada komanya, dia bisa menghapus peran subjek. Nah, coba kita lihat ya, di kalimat 7 ini dia penyakitnya ada di mana gitu, salahnya di mana. Kita coba back ke kalimat 7, kita lihat di sini, kita coba tandai. Dalam 100 gram kacang merah ada kata dalam. Dalam ini adalah kata yang akan membuat fungsi itu jadi keterangan ya. Karena dia masuk ke kata tugas gitu ya. Dalam ini dia adalah kata yang akan menyebabkan nih si fungsi ini tuh akan jadi keterangan. Apakah boleh ada di depan? Boleh gitu ya. Tapi ingat ya, kalau si dalam ini tuh ada di depan, dia fungsinya harus sebagai keterangan berarti harus ada komanya. Nah, kita lihat ya, dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat yang tidak larut air. Kalau kita lihat nggak ada tanda baca komanya. Makanya ini kalimatnya keliru gitu. Kalau misalnya mau tetap ada dalamnya boleh nggak? Boleh. Tapi harus ada koma supaya dia jadi keterangan. Nih ya, menandakan keterangan. Misalnya gimana? Misalnya kalau mau kita pertahankan dalamnya ya udah berarti harus kita tambahin koma. Dalam 100 gram kacang merah kering, misalnya gitu ya. Nah, ini dapat menghasilkan kan subjeknya nggak ada ya.
Nah, harus ditambahin dimunculkan subjeknya. Misalnya kita tambahkan dalam 100 gram kacang merah kering terdapat. Nah, misalnya ini aku hapus gitu ya, aku ganti jadi terdapat. Supaya apa? Supaya nanti terdapat ini dia akan menjadi predikat, nanti 4 gramnya ini akan menjadi subjek. Nanti ini konstruksinya adalah kalimat inversi. Biar jadi subjek. Atau perbaikan yang kedua, ini versi 1. Perbaikan yang kedua dalamnya yang kita coret. Nah, kalau misalnya ini aku tulis ini ya. Perbaikan kalimat 7. Kalau dalamnya kita coret, misalnya gini. Tapi ini kalau 100 gram kacang merah ini nggak boleh ada angka di depan ya. Misalnya harus tambahin kata sebanyak dulu. Itu nanti berkaitan sama kaidah penulisan angka dan bilangan. Sebanyak 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat dan sampai belakang gitu ya, 4 gram serat. Ini misalnya sampai belakang. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini, ini juga sudah aman. Kenapa? Karena dia udah jelas nanti sebanyak 100 gram kacang merah keringnya ini akan menjadi subjek, kemudian dapat menghasilkannya, ini nanti akan menjadi predikat. Nah, ini nanti akan menjadi si predikatnya, kemudian 4 gram seratnya nanti akan menjadi objek. Intinya adalah dia tuh SP-nya jelas. Kalau nanti di depan itu ada kata dalam, agar, pada, curigai kalau dia nggak ada komanya. Gitu ya. Jadi di sini cara ngecek kejelasan strukturnya adalah ya tadi kita lihat curigai, cek kalau misalnya nanti cek kata-kata atau konjungsi ya, kelompok-kelompok nih kayak agar, dengan, dari, kemudian ada pada, karena, dan lain-lain lah di, ke, dari. Kalau ini dia letaknya ada di awal kalimat, pastikan selanjutnya itu ada komanya. Karena biar fungsinya itu jelas dan selanjutnya harus subjek atau predikat kalau kalimatnya inversi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ini ada di kalimat 7 karena dia nggak logis, strukturnya nggak lengkap. Kayak gitu. Oke, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini berkaitan dengan imbuhan, makna imbuhan. Jadi di sini ada imbuhan kean. Pada kata kesehatan, itu mempunyai kesamaan makna dengan yang mana? Di sini ada kelautan, ada kepulauan, ada kekecilan, ada kediaman, sama ada kesejahteraan. Nah, kalau tipe soalnya adalah makna imbuhan, berarti kita mencari makna yang sama. Karena masing-masing imbuhan itu nanti dia punya makna yang berbeda-beda. Misalnya, makna kean gitu ya, itu nanti maknanya bisa banyak. Makna kean ini bermakna berbeda gitu, bermakna banyak. Bermakna banyak. Nanti kita breakdown. Bermakna banyak. Nanti ada kean yang maknanya itu tentang perihal gitu ya, atau tentang hal. Ada yang bermakna kondisi, ada yang bermakna kepulauan dan lain-lain. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di kalimat 1 deh. Karena yang ditanyakan kalimat 1 ya. Kacang merah, oh di sini ya, benar. Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Ada kesehatan tubuh. Makna ke di sini, makna ke di sini, itu maknanya adalah kondisi sehat. Kondisi sehat. Nah, berarti kita udah dapat ini adalah makna ke-nya. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawabannya, kesehatan di sini berarti tadi dia maknanya adalah kondisi sehat. Nah, tinggal kita sandarkan dengan yang lain. Misalnya di sini, ilmu kondisi laut gitu ya. Apakah betul ilmu kondisi laut? Oh, ternyata nggak berterima. Karena
Kalau kelautan di sini dia maknanya bukan kondisi. Kalau kelautan di sini maknanya adalah perihal laut, perihal atau tentang ya. Ilmu tentang laut berperan penting. Nah, baru berterima. Kemudian yang B, penduduk yang mendiami kondisi pulau, ini juga enggak, karena kepulauan di sini maknanya adalah tempat, merujuk pada tempat. Kemudian yang C, hampir semua bajunya sudah kondisi kecil. Mungkin agak mirip gitu ya, kondisi kecil. Tapi sebenarnya kekecilan di sini maknanya sangat, sangat kecil gitu. Kemudian yang D, pertemuan rutin bulanan ini dilaksanakan di kediaman. Di sini kan bukan kondisi diam ya, tapi tempat. Oke. Kemudian sama juga dengan kesejahteraan, ini artinya dia sama dengan kondisi sehat. Ini kondisi menyatakan kondisi sejahtera suatu masyarakat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kalau untuk soal imbuhan ini memang agak banyak maknanya, bukan cuma makna ke, makna me, makna ber, itu juga dia punya makna yang berbeda. Jadi tiap imbuhan punya makna yang berbeda. Ini tidak harus dihafal, tapi sesuaikan dengan konteks aja. Karena kalau dihafal ada banyak ya. Ini punya makna yang berbeda. Kalau dihafal kebanyakan kayaknya nggak akan cukup gitu ya. Jadi cukup sesuaikan dengan konteks, caranya tadi dicoba-coba aja. Kita udah tahu satu maknanya, kita cobalah ke tiap opsinya. Gitu. Sesuaikan konteks. Oke, itu untuk soal nomor 3. Sekarang kita move ke soal nomor 4. Nah, yang ditanyakan adalah kata sebaliknya yang ada pada kalimat 6. Sebenarnya dari arti kata sebaliknya aja, itu tuh udah jelas ya, dia tuh fungsinya buat apa gitu. Tapi kita coba lihat dulu konteks kalimat 6-nya. Berarti dia hubungannya sama kalimat 5. Ada kata sebaliknya di bagian kalimat 6. Di sini ya, ini yang ditanya. Nah, berarti kita harus lihat minimal satu kalimat sebelumnya. Kalimat 5 bilang kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah. Jadi ini kondisi zat gitu ya, lemak dan natrium itu sangat rendah, bahkan nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Sebaliknya, kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Jadi, padahal nih kondisi si kandungannya ini rendah gitu ya, lemak dan natriumnya. Nah, sebaliknya kondisi kacang merah ini justru merupakan sumber serat yang baik. Jadi kalau kita lihat, karena kata sebaliknya ini menyatakan hal yang berkebalikan, berarti dia ini menyatakan hal yang mengontraskan atau mempertentang, sama aja. Nah, jadi, apa namanya, ini hubungannya adalah mengontraskan. Selain sebaliknya bisa apa? Oh, bisa banyak. Ini nanti bisa dikaitkan dengan jenis konjungsi ya. Misalnya ada konjungsi yang menyatakan hal yang bertentangan gitu ya. Misalnya ada meskipun demikian nanti, atau misalnya ada namun, dan lain-lain. Nah, ini juga cara ngeceknya kita bisa lihat dari konjungsi. Jadi ini kamu bisa cek konjungsinya kalau memang ada gitu ya konjungsinya berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi konjungsinya apakah penambahan, perlawanan, dan lain-lain. Nah, misalnya kalau di sini menegaskan biasanya dijelaskan oleh konjungsi bahkan gitu ya atau malahan. Kalau meluaskan biasanya, bukan cuma konjungsi sih, tapi dia lebih kayak penjelasan lebih detail. Mungkin kalau misalnya nanti penjelasan lebih detail, bukan pakai konjungsi, tapi mungkin dengan pakai kata-kata lain gitu ya. Kalau menguraikan biasanya mungkin ada bahwa gitu ya. Nah, meluaskan, menjelaskan juga sama gitu. Biasanya nanti dia menjelaskan langsung konteksnya aja meskipun nggak ada konjungsinya. Itu ya. Itu untuk soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini berkaitan dengan frasa ya. Nah, ini kalau misalnya ada soal yang berkaitan dengan frasa dan rincian, berarti ini sebenarnya yang ditanyakan adalah
bentuk kesejajaran pada kalimat efektif. Nah, jadi salah satu syarat dari kalimat efektif itu dia harus sejajar. Tulis dulu ya. Syarat sejajar pada kalimat efektif. Nah, cara nyarinya itu gimana? Apakah imbuhannya harus sama? Jawabannya adalah tidak melulu imbuhannya harus sama. Selama dia kelas katanya atau jenis frasanya sama berdasarkan inti, berarti dia udah bisa dikatakan sejajar gitu. Jadi di sini yang pertama, cek dulu kelas kata atau jenis frasa. Kemudian yang kedua, baru cek imbuhannya. Tapi ingat, imbuhan berbeda pun nggak masalah selagi dia sama-sama misalnya verba atau selama dia sama-sama frasa nominal gitu ya atau frasa adjektival itu nggak apa-apa. Jadi aku mau menegaskan nih karena banyak miskonsepsi, imbuhan itu boleh berbeda selama dia kelas katanya sama. Tapi khusus untuk imbuhan pada kelas kata pada verba ya, itu harus sama-sama. Kalau misalnya verba aktif, harus aktif juga. Misal aku kasih contoh di sini. Contohnya misalnya gini. Misalnya menyanyi dan berenang. Nah, walaupun ini berbeda, ini dua-duanya sama-sama verba aktif. Ini sejajar. Ini verba aktif, ini juga verba aktif. Tapi kalau bentuknya seperti ini, misalnya menulis dan dibaca, meskipun sama-sama verba, ini tidak sejajar karena yang menulis itu verba aktif, yang dibaca ini verba pasif. Nah, kalau kayak gini baru itu tidak boleh berbeda. Ya, jadi harus diubah jadi membaca. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat aja ini karena ini frasa, kita lihat intinya. Kalian nggak usah pusing ke belakangnya, kalian fokus aja ke kata depannya. Karena nanti bagian belakang itu pewatas. Ini intinya nih, ini inti frasa. Ini intinya. Ini bagian yang hijau ya, ini adalah pewatasnya. Jadi kalian fokus aja ke bagian intinya. Pewatas atau penjelas. Karena nanti kita akan lihat dari inti frasanya untuk menentukan dia frasanya apa. Mengurangi kerusakan pembuluh darah berarti ini frasa karena intinya adalah di sini ya penandanya. Ini adalah frasa verbal. Dari kelas kata intinya ini adalah berupa verba gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini menurunkan. Verba juga ya. Berarti di sini frasa verbal. Nah, di sini ada berkurangnya. Imbuhannya, ini kan ada imbuhannya ya. Padahal awalnya udah ber nih. Kalau berkurang doang ya, itu bisa dikatakan dia ber itu penanda frasa, penanda verba. Tapi akhirannya ini membentuk nomina. Nah, makanya di sini dia adalah frasa nominal. Makanya dia nggak setara. Ini yang harus kita perbaiki. Perbaikannya jadi apa? Kita lihat di sini mengurangi, menurunkan, mengurangi lagi, dan menurunkan lagi. Oh, ini satu lagi juga udah menurunkan frasa verbal ya. Nah, kalau ini udah tepat semua. Frasa verbal, kemudian ini juga frasa verbal juga. Ini frasa verbal, ini juga sama frasa verbal. Kalau yang lain mana? Kalau yang lain ini ada yang dia nggak setara. Misalnya di sini. Tandai turunnya. Ini sama ya. Ini frasa nominal. Padahal yang lainnya dia udah betul frasa verbal ya. Nah, di sini udah mengurangi, menurunkan, mengurangi lagi. Kemudian ini berkurangnya, ini frasa nominal. Berkurangnya. Kemudian
Yang lainnya ini udah tepat ya. Nah, kalau yang ini dia udah oke. Menurunkan, mengurangi, menurunkan juga. Yang D kita lihat ada mengurangi, menurunkan, mengurangi, turunnya sama ya. Rasa nominal juga. Bentuknya ini dia membuat bentuknya nggak setara. Terakhir yang E, kita lihat yang E. Nah, di sini mengurangi udah oke, menurunkan, berkurangnya. Nah, ini beda sendiri nih, berkurangnya. Ini aku ubah warna ini aja. Nah, berkurangnya terus ada menurunkan. Berarti yang beda sendiri ada di berkurangnya. Untuk bisa ngejawab soal ini, kalian harus tahu dulu jenis-jenis kelas kata ya. Jadi kayak imbuhan apa akan membentuk apa. Misalnya imbuhan ber, di, ter akan membentuk verba. Imbuhan ke, pe, se, an akan membentuk nominan. Nah, itu harus dipelajari juga supaya tahu jenis kelas katanya. Oke, ini untuk soal nomor 5. Sekarang kita move ke soal nomor 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah makna lain. Sini ya. Yang ditanyakan adalah makna lain. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Nah, makna lain ini tuh intinya adalah makna kias. Makna kias atau ada juga yang bilang makna konotatif, konotasi. Intinya adalah makna yang bukan sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan berarti ya kita tinggal cari aja makna yang dia itu nggak sesuai dengan arti sebenarnya. Bisa juga nanti dalam bentuk, bisa jadi ya nanti dalam bentuk idiom gitu ya. Kalau cuma ditanyanya makna lain itu bisa makna kias, makna konotasi, atau idiom gitu. Contohnya kayak meja hijau, maknanya bukan meja yang berwarna hijau gitu ya, tapi maknanya adalah pengadilan gitu. Nah, sini. Contoh ada meja hijau sebagai makna dari pengadilan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kalau kita lihat jawabannya itu ada di bagian kalimat nomor 2. Kita lihat ya, di kalimat 2 ada apa. Oh, ternyata di sini ada kata raja buah. Nah, raja buah ini adalah sebutan atau makna lain. Raja buah itu kan bukan seorang raja. Raja buah di sini tuh merujuk pada durian ya. Konotasi dari durian. Bukan seorang raja yang berbentuk buah gitu. Kalau denotasinya kan harus ini ya. Denotasinya mungkin ada di fairy tale gitu, di kisah-kisah dongeng gitu ya. Denotasinya adalah raja berbentuk buah. Nah, kan maksudnya nggak ke sana ya. Berarti di sini jawabannya ada di raja buah sebutan. Kayak gitu. Ini kalau misalnya nanti tipe soalnya tentang konotasi atau makna lain dari makna yang tertulis. Nah, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 6. Oke, ini masih mudah ya, tapi kalau tipe soal seperti ini tricky. Jadi, kalau menurut aku nanti teman-teman boleh banget untuk perbanyak baca. Kenapa? Supaya nanti dapat banyak kosakata baru gitu ya, dan dapat referensi banyak hal tentang mungkin makna-makna konotasi. Di novel atau di karya sastra lebih baik karena biasanya banyak menggunakan kata konotasi gitu. Oke, kita lanjut di kalimat 7. Nah, di kalimat 7 ini yang ditanyakan adalah melengkapi kalimat nih dengan kata yang akan ditambahkan pada bagian rumpang. Di sini ada dua bagian yang rumpang. Kalau misalnya ketemu dengan tipe soal seperti ini, berarti satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita perhatikan konteks kalimatnya. Jadi kita perhatikan konteksnya dulu, bacaannya apa. Baru yang kedua, kita cek makna pada opsi jawaban. Nah, kalau kita perhatikan nih di sini,
Jawaban yang tepat itu cenderung. Coba kita lihat. Supaya kita kebayang gitu ya kenapa jawabannya cenderung. Aku baca dari kalimat 6 gitu ya. Dari kalimat 6-nya di sini itu dijelasin bahwa durian termasuk tanaman yang membutuhkan naungan saat masih kecil dan tidak tahan terik matahari di musim kemarau. Peningkatan suhu cenderung, tulis dulu, cenderung menjadikan daerah kering menjadi semakin kering dan daerah basah menjadi semakin basah. Ini semakin ya. Walaupun bentuk bakunya tuh makin ya. Semakin ini bentuk yang tidak baku. Nah, kenapa di sini yang tepat adalah cenderung? Karena kalau kita bandingkan dengan opsi yang lain, cenderung ini yang maknanya paling sesuai dengan konteks gitu. Makna cenderung itu artinya adalah condong. Nah, jadi arti dari cenderung ini adalah condong atau bisa dikatakan belum pasti gitu ya konteksnya. Terus juga bisa dikatakan ada juga maknanya menaruh minat gitu ya. Tapi ini lebih ke makna yang pertama, condong gitu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, kenapa pakai semakin? Karena di bagian yang sebelumnya pun konteksnya ada kata semakin gitu. Daerah kering semakin kering, daerah basah ya akan semakin basah gitu ya. Tapi ingat ini masih bentuk cenderung gitu, kecenderungan atau kecondongan. Nah, kenapa di sini bukan yang lain-lain? Karena di sini maknanya udah berbeda ya. Kalau kita lihat di sini sangat. Nah, ini udah konteksnya beda. Lebih juga enggak, terlihat enggak juga ya. Kurang juga enggak. Jadi yang cocok memang yang ini gitu. Walaupun bisa jadi kalau yang pilihan kata pertamanya bisa oke gitu. Misalnya diduga masuk sih gitu ya. Atau sepertinya juga kan dia belum pasti masuk juga, dapat juga masuk. Kalau agak ini agak kurang ya, karena agak itu kan maknanya adalah, sesuatu yang masih berupa perkiraan gitu ya. Jadi ini kurang tepat, biasanya frekuensi gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ini emang agak tricky, jadi cara jawabnya teman-teman nanti biasakan untuk lihat konteks kalimatnya gitu dan lihat penanda-penanda yang ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Kayak di sini udah ada semakin, oh ini menjadi penanda juga nih semakin gitu. Ingat kata bakunya tuh adalah makin ya. Yang baku tuh makin, ini semakin tuh nggak baku sebenarnya. Cuma kita ikutin aja soalnya gitu ya. Oke, ini untuk soal nomor 7 tentang melengkapi kata pada suatu paragraf. Sekarang kita lihat di kalimat 8. Nah, di kalimat 8 ini yang ditanyakan adalah makna yang lebih sempit. Nah, ini berarti berkaitan dengan relasi makna. Ini berkaitan dengan relasi makna yang hubungannya dengan hubungan makna hipernim, hiponim. Nah, apa yang dimaksud dengan hipernim, hiponim? Jadi hipernim itu adalah relasi makna yang kata ini memiliki makna lebih luas. Hipernim, kita tulis dulu. Hiponim. Nah, untuk si hipernim, ini adalah relasi makna dengan kata yang maknanya lebih luas. Dan meliputi kata-kata, beberapa kata yang lebih khusus gitu ya. Nanti akan kebayang di contohnya. Kalau hiponim itu kebalikannya. Kalau hiponim ini adalah kata yang maknanya lebih sempit gitu. Nah, kalau si hiponim ini adalah kata yang maknanya lebih sempit. Nah, contohnya gini. Contohnya adalah hewan ini adalah hipernim dari kucing.
kucing, terus juga mungkin dari apa, kambing, sapi, dan lain-lain. Dan sapi. Nah, jadi di sini si bagian hewan ini, eh, si bagian hewannya ini dia adalah, oke, si bagian hewan ini dia adalah hipernim. Oh, sebentar, ini agak lagging gitu ya. Oke, kita coba. Oh, ini udah aman lagi. Jadi si hewan ini dia adalah hipernim. Nah, sedangkan si bagian kucing ini dia adalah hiponimnya. Aku pakai warna ini aja ya. Nah, ini adalah hiponimnya. Oke, nah berarti kalau di sini kita lihat apa makna yang lebih sempit dari masyarakat ya, kita lihat aja struktur dalam masyarakat itu kan tersusun atas masyarakat tersusun atas individu kan. Nah, berarti yang lebih sempitnya adalah individu gitu. Di bawah masyarakat itu ada individu. Mungkin nanti kalau ke atasnya itu baru ada misalnya negara gitu ya. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat adalah si individu. Kenapa bukan komunitas? Karena masyarakat itu setara gitu ya dengan komunitas. Kan masyarakat itu berkaitan dengan hal-hal yang komunal ya, ada hubungannya gitu dengan orang lain. Makanya di sini bukan komunitas. Kalau bangsa bukan makna lebih sempit ya, tapi lebih luas. Perserikatan juga nggak sesuai, apalagi publik juga nggak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah individu. Oke, kita lanjut ke bagian kalimat nomor 9. Nah, di kalimat nomor 9 ini, di soal nomor 9 ini, yang ditanyakan adalah makna yang sebenarnya. Nah, kalau sebelumnya itu kita bahas tentang makna konotatif, kalau makna yang sebenarnya ini, dia adalah makna denotatif. Makna yang sesuai kamus. Denotatif. Nah, kalau kita cek jawabannya itu ternyata ada di kalimat ini, rontok di sini ya. Yang maknanya konotatif itu ada di kata rontok. Emang apa makna denotatif atau sebenarnya dari rontok? Nah, kalau kita lihat konteksnya, kata rontok itu tuh punya makna banyak dalam KBBI ya. Dan salah satu makna rontok yang sesuai dengan KBBI itu adalah jatuh atau gugur dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah banyak. Dan ini udah spesifik tentang buah atau bunga. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya di sini, musim kering yang berlangsung lebih dari 3 bulan menyebabkan bunga dan buah tanaman durian rontok. Jadi udah sesuai ya. Ini karena ada musim kering, mereka rontok. Maknanya udah sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, kalau yang lain gimana? Kita lihat di kalimat 4 ada curah gitu ya. Di Indonesia perubahan iklim yang terjadi umumnya berdampak pada perubahan cuaca seperti peningkatan suhu harian dan pola curah hujan. Nah, arti kata curah itu sebenarnya itu adalah banyaknya air yang turun atau dalam keadaan tidak dikemas. Jadi ini berkaitan dengan ini ya, banyaknya air, terus ada makna keduanya adalah dalam keadaan tidak dikemas, kayak minyak goreng curah gitu ya. Dalam keadaan tidak dikemas. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteksnya misalnya di sini suhu harian dan pola banyaknya air hujan atau pola dalam keadaan tidak dikemas. Nah, karena maknanya ini ada dua gitu ya di KBBI dan dia nggak spesifik ke makna yang tentang eh, seperti yang ada di kalimat 8 nih ya, gugur dalam jumlah banyak. Makanya ini
kurang tepat. Meskipun memang kalau dipikir-pikir bisa jadi gitu kan ya, kayak cocok-cocok juga gitu kan sebagai makna denotatif. Tapi di sini kalau kita lihat ya, bahkan ada juga makna curah itu adalah kayak tercurah, curahan gitu ya. Itu tuh bisa juga sesuatu yang dicurahkan, curahan hati gitu ya dan lain-lain. Jadi maknanya ini kurang tepat atau maknanya juga bisa tumpah gitu ya. Nah, itu untuk si curah. Kemudian yang kalimat budidaya, budidaya juga ini kalau dilihat artinya ada di kalimat 5 ya, budidaya durian. Ini dari penulisan katanya juga sebenarnya salah ya, harusnya ini budidaya. Budidaya harusnya dipisah dan budidaya itu artinya adalah ini, artinya adalah usaha yang bermanfaat. Nah, usaha yang bermanfaat. Jadi ini kurang sesuai dengan konteks gitu ya. Budidaya durian, berdampak pada budidaya durian. Eee, ini kurang kurang tepat gitu ya. Kecuali biasanya kalau budidaya ini, spesifiknya ya, kalau misalnya kata turunannya di KBBI itu ada misalnya budidaya ikan, budidaya subsistem, budidaya tali, dan biasanya kalau konteksnya itu untuk pengembangan atau usaha itu banyaknya adalah budidaya, hewan gitu, kayak budidaya ikan, budidaya lele dan lain-lain. Sedangkan kalau, durian ini kan adalah buah ya, jadi dia kata yang dipakai itu lebih tepatnya bukan budidaya, tapi ya perkebunan durian gitu ya, atau pengembangan bibit durian kayak gitu. Jadi ini kalau budidaya itu konteksnya biasanya lebih ke hewan kayak gitu. Kemudian naungan di kalimat 6 kita lihat, durian termasuk tanaman yang membutuhkan naungan. Nah ini sebenarnya dari kata naungan aja tuh udah, konteksnya tuh kayak konotasi banget ya, naungan. Karena arti dari naungan itu kalau kita cek adalah tempat bernaung, tempat berlindung. Nah, ini tempat bernaung. Ini kan nggak makna sebenarnya ya, membutuhkan naungan, membutuhkan perlindungan gitu. Nah, ini kan makna kias juga. Begitu juga dengan yang terik. Nah, terik juga sama ya, arti dari kata terik itu adalah sangat gitu. Jadi si terik ini sebenarnya maknanya adalah sangat. Gitu. Jadi di sini jawabannya juga dia tidak tepat, kayak gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 9. Sebenarnya ini agak tricky ya karena tadi yang, curah gitu ya, terus juga untuk mungkin budidaya itu kan kayak makna sebenarnya gitu. Cuma kalau kita spesifikkan di antara pilihan jawaban yang A sampai E ini yang paling tepat gitu ya, yang paling tepat sasaran, konteksnya paling langsung denotatif itu yang E. Oke, itu untuk kalimat 9. Sekarang kita lihat di kalimat, di soal nomor 10 ya, nomor terakhir juga yang ada pada, soal ini. Nah, kita perhatikan di sini ini berkaitan dengan bahasa buatan ya, atau bahasa Panda gitu namanya. Ini adalah soal tentang bahasa buatan. Nah, kalau ketemu tipe soal kayak gini, kalian boleh perhatikan langsung analisis aja kalimatnya, gitu ya. Langsung analisis mana bagian-bagian yang sama, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada bagian yang sama. Aku pakai color code yang sama. Ada kakak, ada kakak. Nah, berarti di sini, ya, mana bagian yang sama dengan kakak? Ternyata ada di kata ada di kata da juga. Berarti kita tulis kakak itu bahasa buatannya adalah di kata da, gitu. Kemudian kita lihat lagi yang bentuknya sama lagi. Di sini ada datang sama datang. Nah, yang sama ada bana sama bana, gitu ya. Berarti di sini datang, oh berarti di sini datang itu adalah bana. Datang adalah bana. Bananya kapital di sini ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya berarti kita dapat gitu ya,
Sisanya apa? Sisanya berarti makan itu adalah sela, sini ya, berarti makan itu adalah sela, kemudian satu lagi, ada adik berarti mahkota jae. Nah, adik, dia adalah mahkota jae. Yang ditanyakan adalah adik makan, ya udah berarti kita udah dapat. Tadi adik itu aku kasihnya warna ungu ya. Adik itu adalah mahkota jae, makan itu yang pink, makan itu adalah sela. Berarti konstruksinya kan dibalik ya, berarti sela mahkota jae. Nah, berarti di sini makan adik itu tadi kita dapat mahkota jae, makan itu tadi kita dapat sini ya, sela. Nah, karena konstruksinya kan dibalik ya, dibalik, ini lihat di sininya, nah ini dibalik kan, nggak berurutan gitu, tapi kebalikannya. Berarti di sini sela mahkota jae ada di bagian yang C. Jadi jawabannya yang C. Yang lain ini dia bahasa buatannya tidak sesuai. Oke, itu dia pembahasan untuk soal PPU dari simulasi Kemendikbud yang ada di website. Semoga apa yang dibahas di video ini bermanfaat ya dan bisa membantu kalian untuk belajar persiapan menuju SNBT. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Kalau misalnya nanti ada yang belum kalian pahami atau mau diskusi lebih lanjut tentang materinya, boleh komen aja di bagian bawah videonya. Itu aja dari aku. Semangat belajarnya. Semoga sukses. Bye bye.